Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Raden Rama Channel. Oke, langsung saja teman-teman, ini saya mau mengetes mesin harum manis pesanan anak Samarinda ya, Kalimantan. Ini tujuannya yaitu untuk ngekap ke aqua. Itu. Nanti saya untuk pengetesannya saya coba untuk masukin ke aqua harum manisnya untuk ngekap, dan untuk bikin yang biasa ke plastik harum manis kita coba bisa atau enggaknya dan hasilnya bagaimana. Ini sama sekali ya teman-teman belum saya coba, belum saya tes. Keadaan mesin masih kinclong, tungku masih kinclong ya. Nah, ini untuk akinya, untuk mesinnya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Nah, dan hidupkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi atau video saya selanjutnya. Oke teman-teman, ini mudah-mudahan yang pesan mesin ini ya diberkahkan selalu, dilancarkan selalu, dan sampai rumah mesinnya sampai selamat dan bisa diproduksikan. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman yang lihat, khususnya subscriber saya umumnya yang lihat konten ini, mudah-mudahan diberkahkan selalu, disehatkan badannya, dan dilancarkan milik rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk langsung ke tutorialnya atau prakteknya ya Pak. Ini untuk arusnya ke aki bisa ya. Mohon maaf teman-teman, ini karena saya tidak ada yang videonya, jadi saya video sendiri. Ini untuk saya menggunakan aki 10 ampere ya. 10 ampere 12 volt, merek Yuasa atau GS, ini GS. Dan untuk yang merah ini ke kutub plus ya, ada tanda plusnya di sini. Nah, untuk yang minnya, yang hitam ke min ya. Itu. Adapun nanti misalkan kebalik, nah, yang namanya manusia ya, ada hilapnya, ada lupanya. Kebalik misalkan yang hitam ke plus, yang merah ke min, itu tidak jadi masalah Pak ya. Tidak jadi masalah atau tidak berpengaruh ke mesinnya. Cuma putarannya aja yang kebalik. Seharusnya ke kanan jadi putarannya ke kiri karena harusnya terbalik gitu. Karena kenapa tidak berpengaruh, begitu berpengaruh ke mesin, karena saya tidak menggunakan dimmer. Jadi rakitan mesinnya itu rakitan matic, tinggal colok kaki, tinggal cetrek langsung hidup gitu. Adapun kalau menggunakan dimmer, misalkan ada dimmernya, nah kita tiba kebalik nih masang arusnya, seharusnya yang kutub merah ini ke plus, yang hitam ini ke min, tapi kebalik, yang merah ke min, yang hitam ke plus. Nah itu akan berpotensi kerusakan kepada dimmernya gitu ya. Jadi dimmernya itu akan gosong, ngebletuk ya, rusak dimmernya. Jadi saya tidak menggunakan dimmer. Jadi kalau kebalik ya aman-aman saja, cuma putaran tungkunya yaitu kebalik doang gitu. Oke ya, jelas untuk permasalahan arusnya. Nanti kita coba juga, ini kan diperuntukkan untuk ngekap, jadi kan kalau di rumah pasti menggunakan listrik ya. Ya, kan untuk menggunakan listrik kita harus mempunyai adaptor. Adaptor atau power supply. Nanti kita coba setelah menggunakan aki, kita coba menggunakan power supply ya, teman-teman. Kebetulan ini jelek-jelek juga ya. Tampilannya jelek nih. Power supply bekas PSU. Nah, ini nanti kita cek tegangannya pakai apometer, ada berapa tegangannya. Kita cari aja yang 12 volt. Gitu, nanti bisa atau enggak. Ini sama sekali belum saya coba mesin ini ya, teman-teman. Oke, sebelum kita melanjutkan biar tidak tegang dan grogi, kita ngopi dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebetulan ini yang pesannya tidak menggunakan loyang, ini pakai loyang punya saya ya. Tidak pakai loyang, cuma rakitan doang ya gini sama selangnya. Nah, ini untuk menghidupkan saklarnya ya Pak. Nih, di sini bisa. Adapun nanti kalau misalkan ini mau ditaruh di atas meja biar keadaannya tidak terlalu bawah mesinnya, itu bisa. Di sini saya menyediakan lubang baut ya, baut 10, 1, 2, 3, 4, tinggal ngebaut doang ke meja atau ke kursi ya bisa. Dan saklarnya adapun mau dipindahkan ya tinggal kita
sambung aja kabelnya, dicopot saklarnya, ganti sama stop kontak biar ini bisa. Mau ini aja juga bisa. Ini ke atas hidup, yang ke bawah mati. Ini suaranya lembut sekali ya, tidak getar sama sekali, adem. Oke, mantap. Dan untuk tungkunya sesuai pesanan, ini jenis yang twister atau yang harum manisnya ke atas, yang ini yang cor. Nah, tidak ada baling-balingnya atau kipasnya. Nanti kita coba ya yang cor, terutama kita coba yang twister dulu untuk ngekap ke dalam aqua dan bikin yang biasa, harum manis biasa, bisa atau tidaknya. Nah, untuk pengapian ya Pak ya. Nah, untuk pengapian, karena ini settingan matic, tidak usah ngatur kecepatan, tinggal kita atur apinya aja. Nah, untuk pengapian, di sini ada pematik, tinggal biasa kayak kompor gas, tekan, cekrek, gitu kan, tekan, cekrek, nah hidup. Nah, ini untuk proses mau ngekap, misalkan nih kita mau ngekap nih, setrum sudah standby dari arus aki ataupun adaptor sudah standby ya, udah bisa. Nah, sebelum kita menggunakan produksinya, susah amat dipegang. Nah, nanti kita bersihkan dulu di bawah tungku ininya. Kalau ini kan baru, jadi gak usah dibersihkan dulu. Nanti setelah produksi, terus mau produksi lagi, kita bersihkan bawah tungku. Caranya tidak usah melepas tungku. Nah, kita ambil kawat aja yang kayak gini. Nah, kita gosok-gosok bawah ini sambil diputar pakai tangan tungkunya. Nanti si arang hitamnya itu keluar, hampas tungkunya. Atau dari bawah menggunakan stik bambu dari bawah mesin ini nih, kita colok ini dari bawah tungku, terus sambil diputar si tungkunya. Bisa menggunakan bambu atau kawat nih. Kalau pakai bambu ya kita dicolok dari bawah ini, kita putar-putar pakai tangan gini. Ini untuk produksi selanjutnya ya. Kalau ini kan masih baru, itu untuk telaten tungku aja biar hasilnya maksimal. Oke. Nah, oke, langsung kita ke videonya ya untuk pembuatannya. Nah, jadi untuk pengapiannya ini mati, kita hidupkan. Nah, ini besar, ini kecil, ke bawah ini paling kecil, jadi nyerong gini, nyamping. Udah segini apinya ya Pak ya. Jadi sekali lagi, ini mati, ini besar, kita habiskan ke bawah, mentokan, terus kita putar lagi ke kanan sedikit. Nah, segini, udah, ini sudah termasuk ya. Oke, langsung kita ke videonya. Cara ngasih gulanya, putar, isi penuh ya, karena ini untuk ngekap, isinya banyak garamnya. Untuk menggunakan sarung tangan juga bisa. Mau langsung diputar bisa, nunggu mencair dulu bisa. Belum deh. Lempang kan nikahnya pas sama balik gitu ya. Ini apa ya hasilnya? Habis besar kayak gini, kita tarik. Ini gini caranya. Nah, gini. Masukkan ke aqua, diputar, secara diputar gini. Kita kasih padat aja, kasih full. Nah, ini udah tinggal ngekap lagi. Ini penuh lagi, kita ambil lagi. Gini. Masukin lagi. Nah. Ini lagi. Karena saya tidak terbiasa ngekap ya, jadi agak grogi kalau ngekap ke aqua gitu. Jadi untuk satu tungku banyak isinya ya teman-teman.
Gulanya habis, bisa ditambah lagi. Langsung, Pak. Nah, hasilnya bagus tuh, keluarnya besar. Oke, saya matikan. Udah lumayan banyak hasilnya. Nah, ini kan untuk contoh aja, nanti kan bisa bikinnya lebih padat lagi ya. Karena saya tidak terbiasa untuk ngekap ke dalam aqua, jadi agak grogi ya teman-teman. Ini hasilnya, teman. Hasilnya hancur, kering. Jadi lebih padat isinya, Pak. Ini nanti lebih tahan lama di dalam cup aqua. Manis. Di lidah hilang. Karena ini tidak saya baut ya ininya. Jadi tadi pas pertengahan bikin goyang dia. Kalau kita bikin yang biasa ya teman-teman, ini tidak menggunakan tepung kanji. Kalau mau coba ya menggunakan tepung kanji. Untuk caranya, kadang-kadang ada yang belum paham ya cara menggunakan tepung kanji itu. Nah, untuk menggunakan tepung kanji, usahakan di sini kita bikin penepuk dari kain atau dari masker digunting, tapi masker yang baru ya teman-teman, yang bersih. Jadi kebanyakan orang ngasih tepung kanji itu gini, ya itu tidak apa-apa, cuma agak putih doang ke tangan. Yang lebih efisien ini taruh di sini tengah-tengah, ini gak usah di gini, cuma di tengah doang, terus kita puter gini. Nah ini lebih merata ya teman-teman. Sudah kita tekan gini, cara menggunakan tepung kanji. Habis bikin, matikan apinya ya, takut gosong. Ini hasilnya. Mantap. Oke, kita coba menggunakan power supply ya teman-teman. Kita menggunakan power supply. Kita cobakan dulu power supply-nya. Untuk power supply-nya kita iya. Ini untuk power supply-nya, ini ternyata teman-teman, mohon maaf sekali, ini tegangannya tidak ada 12 volt ya. Jadi tegangannya ini hanya 9. Jadi 9,21 volt ya, belum ada 10 volt.
yang hitam, yang merah cuma ada 4 volan. Nah, jadi aki tadi sekitar 12 volt. Ini power supply-nya cuma 9,19 volt ya teman-teman. Jadi kurang 12 volt. Ternyata kirain saya 12 volt. Kita coba aja. Mungkin harusnya lebih rendah daripada aki ya teman-teman. Nah, ini hidup ya teman-teman. Pakai power supply juga bisa. Yang 12 volt ini harusnya cuma 9,21 volt kurang lebih ya power supply ini. Tapi ini udah bisa, udah kencang ya teman-teman. Apalagi yang 12 volt, lebih mantap. Oke, kita coba penggunaan tungku cornya ya. Kita buka dulu tungku yang ini. Kita menggunakan tang capit buaya. Tengahnya. Caranya tang di bawah dan putar di atas pakai tungku. Sudah copot, tapi panas. Kita coba tungkukannya teman-teman. Nanti untuk pengkapan rencananya mau pakai baskom, plastik juga bisa. Intinya ini penghalang angkas gula doang, yang terang gula doang. Jadi semakin besar baskomnya, loyangnya itu semakin bagus. Nah, adapun untuk yang kecil ini seharusnya lubang baskomnya itu yang terlalu besar karena ini tidak ada ya, tidak termasuk baskomnya. Ini untuk percobaan aja. Dan untuk efisiennya lebih bagusnya teman-teman, atau yang punya ini Pak, usahakan ininya loyangnya diusap dulu pakai minyak goreng ya, dilumuri pakai minyak goreng untuk ngekap ke aqua. Karena tujuannya lebih mudah membersihkannya, ketika keraknya sudah banyak bisa dielap, dibersihkan lagi. Kita coba tungku cor. Hasilnya gimana? Kita panaskan dulu. Nah, untuk penggunaan tungku cor kita kasih besar dulu apinya Pak, full, untuk biar panas dulu dia. Kalau dirasa sudah panas, kecilkan apinya. Kita isi gulanya. Udah isi aja. Kita langsung putar aja. Nah, apinya kalau untuk tungku cor itu Pak dikasih kecil aja ya. Jadi paling bawah apinya yang paling kecil. Nah, ini kalau misalkan loyangnya tidak ada lubangnya, bawahnya lebih bagus ya. Nah, ini hasilnya tungku cor. Dia lebih padat. Nah, mau ditarik ke atas gini, diangkat gini bisa ya. Nah, ini. Cuma dia serabutnya agak kasar ya, tidak seperti tungku twister. Nah, ini hasilnya untuk tungku cor. Kalau untuk masukin ke aqua pakai tungku ini mantap sekali teman-teman. Hasilnya padat banget nih. Nah, harus belajar saya juga kalau untuk penggunaan tungku ini ya teman-teman, karena dari pertama saya produksi harum manis saya belum pernah pakai tungku kayak gini. Nah, kalau lihat-lihat orang sih kayak gini nih, gulungnya di bawah gini ya, gulung 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 gulung. Nah, kita kasih gula lagi. Nah, untuk tungku cor lumayan ya gulanya teman-teman, karena dia padat, tebal. Nah, ini kenapa tidak apa namanya, kalau bahasa ininya tidak ngembang, tidak besar. Kenapa ini? Nah, karena si loyang ini terlalu kecil teman-teman. Si loyang ini terlalu kecil untuk tungku cor. Kenapa? Nah, jadi harum manis yang keluar ke samping
mendekati tungku lagi dia langsung kebakar lagi, langsung meleleh lagi. Nah kalau misalkan loyangnya ini besar, kita nunggu penuh aja dulu bisa. Nunggu penuh, nanti kita ambil gitu, diambil digulung. Nah dia kan keluar ke samping. Nah bagus. Jadi loyangnya terlalu kecil. Jadi si harum manis yang udah keluar udah jadi, ketika mendekati tungku dia meleleh lagi, kebakar oleh api, airnya tidak ngembang gitu teman-teman. Tapi kalau baskomnya yang gede bagus, dia akan ngembang ke samping. Nanti kita tinggal ambil aja gini, nah tinggal kita gulung gini. Nah itu ya teman-teman. Oke, ini untuk penggunaan tungku cornya. Nanti kalau misalkan bosan dengan tungku cornya Pak ya, dia bisa bikin apa namanya, bikin kipasnya. Ini juga kalau pakai kipas bagus ya. Tuh. Ini hasilnya lebih tebal ya teman-teman. Kalau untuk tungku cor tuh mantap, hancur, kering. Oke, ini hasilnya Pak. Mudah-mudahan puas dengan hasilnya. Untuk pengirimannya insya Allah sore ini saya kirim. Oke, sekian dulu. Mohon maaf apabila saya ada salah atau kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.